Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadek Deni Swastini dengan NIM 200261-2018. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani KKM di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 9 Agustus 2021 sampai 19 September 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai NSAID. Nah, untuk pendahuluannya, NSAID adalah komponen penting dalam pendekatan multimodal untuk nyeri pasca bedah. NSAID dapat menurunkan kebutuhan opioid sebesar 25-30% pada periode perioperatif, kemudian memberikan efek analgesia yang lebih baik apabila dikombinasikan dengan opioid, dan merupakan obat pilihan pertama pada nyeri akut, ringan, dan sedang. Nah, NSAID memiliki banyak efek samping. Populasi geriatri dan pasien dengan beberapa penyakit medis seperti penyakit jantung kongestif, hipertensi, dan gangguan ginjal itu memiliki resiko yang lebih besar mengalami komplikasi akibat NSAID. Nah, NSAID atau non-steroidal antiinflamasi drug itu terdiri dari aspirin, kemudian COX non-selective inhibitor, dan COX selective inhibitor, di mana mereka memiliki 3 fungsi seperti antipiretik, antiinflamasi, dan analgesi. Nah, pertama kita akan mulai dari sintesis prostaglandin, di mana sintesis prostaglandin adalah suatu reaksi enzimatik yang melibatkan fosfolipid di dalam sel membran, di mana dia akan mengubah prostaglandin yang aktif melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama, terjadi produksi asam arikidonat akibat aksi enzim fosfolipase pada membran fosfolipid yang diakibatkan karena adanya kerusakan jaringan. Nah, enzim siklooksigenase atau COX ini akan mengkatalisir perubahan asam arakidonat menjadi siklik endoperioxid atau PGG2 dan PGH2. Nah, kemudian siklik dari perioksida dirubah menjadi prostaglandin yang spesifik pada berbagai organ atau jaringan. Nah, ini merupakan jenis-jenis prostanoid yang disintesis melalui jalur siklooksigenase atau jalur COX. Yang pertama itu ada PGD2. Dia merupakan mediator inflamasi dan alergi yang diproduksi oleh sel mast dan sel T helper 2. PGD2 juga merupakan salah satu zat pemicu tidur di otak. Selanjutnya, PGE2. Dia berperan dalam homeostasis, pembentukan inflamasi, nyeri, aterosklerosis, dan juga demam. Kemudian PGF2 alfa, dia berperan dalam steroidogenesis ovarium, menginduksi persalinan, dan memacu kontraksi otot rahim. Yang keempat ada prostasiklin atau PGI. Dia berperan dalam relaksasi otot polos dan mencegah agregasi platelet. Kemudian ada tramboksan A2, dia berperan dalam agregasi platelet serta vasokonstriksi. Nah, ini merupakan mekanisme kerja dari NSAID, di mana seperti tadi, pertama ada kerusakan membran mungkin akibat dari adanya mekanik, kimia, ataupun trauma termal. Dia akan membuat, apabila terjadi di sel membran fosfolipid, dia akan membuat enzim fosfolipase ini mengubah menjadi arakidonat asam atau asam arikidonat, di mana asam arikidonat ini ada 2 jalurnya. Jalur yang pertama jalur lipoksigenase dan ada sikloksigenase atau jalur COX. Nah, dalam kerja NSAID di sini perannya yaitu dia menghambat daripada katalisasi asam arikidonat menjadi prostaglandin oleh COX-1 dan COX-2 inhibitor. Nah, apabila dia dihambat, maka tidak akan terjadi pengubahan dari asam arikidonat menjadi prostaglandin, di mana prostaglandin sendiri ini akan menjadi beberapa, yaitu prostasiklin PGI1, kemudian tromboksan A2, kemudian PGD2, PGE2, dan PGF2 yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk COX-1 dan COX-2, di mana ada NSAID yang sifatnya non-selektif dan ada yang selektif, seperti yang tadi dijelaskan di awal. Jadi yang non-selektif atau yang tradisional NSAID, dia akan menghambat COX-1 serta COX-2, sehingga dia akan menyebabkan, nah di sini COX-1 ini merupakan
Fisiologik prostaglandin. Jadi dia merupakan prostaglandin yang sifatnya fisiologis, seperti untuk GI protection, yaitu dia akan menurunkan gastric acid, kemudian meningkatkan mukus produksi, dan dia merupakan renal proteksi serta regulated blood clotting. Nah, apabila kita menggunakan tradisional NSAID, tidak hanya COX-2 yang dihambat, tapi juga COX-1, sehingga dia akan menyebabkan penurunan dari gastric protection, kemudian platelet fungsi. Untuk COX-2 sendiri, dia akan menyebabkan terjadinya pain, perubahan bone formasi, dan fever. Nah, sekarang kita lanjut ke perbedaan daripada COX-1 dan COX-2. Nah, perbedaannya apa? Yang COX-1 dia dianggap sebagai constitutive enzyme. Maksudnya dia adalah suatu yang fisiologi di dalam tubuh kita. Kemudian yang COX-2 dia merupakan enzim yang induktif. Jadi dia hanya diinduksi apabila terdapat kerusakan jaringan. Selanjutnya, COX-1 dia ditemukan pada kebanyakan sel, sedangkan COX-2 dia tidak terdeteksi dalam jaringan normal kebanyakan. COX-1 dia berfungsi dalam menjaga homeostasis tubuh, sedangkan COX-2 jumlahnya itu berlimpah di situs peradangan, diaktifkan oleh makrofag dan sel-sel lainnya saat terjadi peradangan. Kemudian COX-1 dia memiliki peran fisiologis, sedangkan COX-2 dia merupakan stimulus nyeri, demam, dan untuk peradangan. Nah, selanjutnya klasifikasi NSAID. NSAID seperti tadi yang saya jelaskan, ada NSAID yang non-selektif, yaitu dia menginhibisi COX-1 dan COX-2, serta NSAID yang selektif, jadi dia hanya inhibitor atau menginhibisi COX-2. Contoh dari NSAID non-selektif itu ada ketorolac, diclofenac, ibuprofen, asamefenamat, piroxicam, dan meloxicam. Karena tadi COX-1 itu merupakan prostaglandin yang fisiologis, jadi fisiologis terhadap proteksi gaster, jadi efek sampingnya bisa menyebabkan iritasi gaster, perdarahan gaster, kemudian gangguan pembekuan darah, dan gangguan ginjal. Kemudian untuk penggunaan jangka panjangnya perlu kita tambahkan proton pump inhibitor atau misoprostol untuk proteksi mukosa gaster. Nah, untuk NSAID yang selektif COX-2 inhibitor itu contohnya selekosip, rofekosip, valdekosip, dan parekosip. Efek sampingnya dia merupakan protrombotik sehingga dia akan menyebabkan adanya gangguan kardiovaskular. Nah, ini juga merupakan klasifikasi NSAID, itu ada yang non-selective COX inhibitor, kemudian ada yang preferensial COX-2 inhibitor, ada yang selective COX-2 inhibitor, dan yang analgesik dan antipiretik dengan kandungan atau fungsi antiinflamasi yang lemah. Nah, ini contohnya seperti paracetamol atau golongan acetaminophen, kemudian metamizol, kemudian nefropam. Selanjutnya itu karakteristik NSAID, di mana karakteristik NSAID yang pertama menurunkan aktivasi dan sensitisasi nosiseptor perifer yang melemahkan respon inflamasi. Kemudian yang kedua, dia tidak berpotensi menyebabkan ketergantungan atau potensi kecanduan. Dan yang ketiga, dia sinergis dengan opioid. Yang keempat, analgesia bersifat preemptif, yaitu dia penurunan sensitisasi daripada neuron. Yang kelima, itu tidak ada depresi pernafasan. Selanjutnya, efek sedikit mual dan muntah lebih jarang dibandingkan dengan opioid. Kemudian durasi aksi atau kerjanya itu lama, kemudian variabilitas dosis yang lebih sedikit dibandingkan dengan opioid, sehingga therapeutic window-nya itu tidak selebar daripada opioid. Selanjutnya, tidak ada perubahan pada pupil pasien dan tidak ada efek kognitif. Nah, kita lanjut ke farmakokinetiknya. NSAID yang diberikan secara peroral itu sangat cepat diabsorpsi, sekitar 15-30 menit. Selanjutnya, setelah diabsorpsi, 90% obat akan berikatan dengan albumin dan beredar bersama. Hati akan memetabolisme hampir semua NSAID dan ekskresinya akan melalui ginjal atau empedu. Sirkulasi enterohepatik itu terjadi ketika NSAID atau metabolitnya diekskresi ke empedu dan terserap kembali di usus. Nah, penelitian menunjukkan bahwa derajat iritasi
pencernaan akibat efek samping NSAID ternyata berkolerasi positif dengan jumlah sirkulasi enterohepatik. Nah, penurunan fungsi ginjal itu akan memperpanjang waktu paruh obat sehingga dosis obat mungkin perlu dikurangi. Nah, gangguan hati akan menghambat metabolisme NSAID sehingga akan meningkatkan toksisitas obat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke farmakodinamiknya. Nah, NSAID itu terutama dia bekerja untuk menghambat jalur COX, COX-1 dan COX-2 atau COX-2 saja. Nah, pada jalur ini kebanyakan NSAID akan bekerja secara reversibel dengan mencegah pertemuan asam arakidonat dengan tempat enzim COX sehingga biosintesis prostaglandin itu dapat dihambat. Seperti yang tadi, bila pertama ada mekanisme yang menyebabkan inflamasi seperti mekanik, trauma mekanik, trauma kimia ataupun trauma termal itu akan membuat fosfolipase A2 itu mengubah fosfolipid membran fosfolipid menjadi asam arachidonat. Nah, asam arachidonat ini melalui enzim siklooksigenase itu akan berubah menjadi prostaglandin. Nah, di sini dia dihambat oleh NSAID. Nah, umumnya NSAID itu menurunkan sensitivitas pembuluh darah terhadap bradikinin dan histamin, mempengaruhi produksi limfokin dan limfosit T, dan melawan vasodilatasi yang terjadi saat inflamasi. NSAID itu bersifat analgesik, antiinflamasi, dan hampir semua menghambat agregasi platelet. Kebanyakan NSAID juga bersifat mengiritasi lambung, nefrotoksik karena penghambatan terhadap prostaglandin yang berperan dalam autoregulasi aliran darah ginjal, dan hepatotoksik. Nah, pada kondisi perioperatif, Coxib mungkin lebih aman digunakan daripada NSAID lain karena dia tidak menyebabkan disfungsi platelet dan gangguan pencernaan. Selanjutnya efek NSAID, di mana efek NSAID ada yang kepada sistem saraf pusat, dia bisa menyebabkan efek sakit kepala, telinga berdenging, pusing, kemudian efek pada kardiovaskular, dia menyebabkan retensi cairan, hipertensi, edema, infak miokard, gagal jantung kongestif. Kemudian di pencernaan dia bisa menyebabkan nyeri perut, displasia, mual, muntah, ulkus, dan perdarahan. Di hematologi, dia bisa menyebabkan trombositopenia, neutropenia, dan anemia aplastik. Di hati, dia bisa menyebabkan fungsi hatinya terganggu dan gangguan hati. Kulit bisa menyebabkan rash dan pruritus. Di ginjal, dia bisa menyebabkan efek insufisiensi ginjal, gagal ginjal, hiperkalemi, dan proteinuria. Contoh NSAID ini yang pertama ketorolak. Ketorolak penggunaannya itu 10 mg tiap 4-6 jam per oral, maksimal 40 mg per hari. Ada juga yang intramuskular 30 mg tiap 6-8 jam, atau yang intramuskular atau intravena. Maksimal digunakan 120 mg per hari. Kemudian ada juga untuk pasien lebih dari 65 tahun, kita hanya bisa memberikan 15 mg tiap 6-8 jam intramuskular atau intravena. Pemberian maksimalnya adalah 5 hari. Selanjutnya diclofenac. Diclofenac dosisnya 50 mg tiap 8-12 jam per oral, maksimal diberikan 200 mg per hari. Nah, contoh selanjutnya ada indometasin, yaitu dengan dosis 25-50 mg tiap 8 jam per oral, maksimal digunakan 200 mg per hari. Selanjutnya asam mefenamat, yang sering kita gunakan itu dosisnya 100 mg setiap 6-8 jam per oral, dengan maksimum dosisnya 200 mg per hari. Kemudian meloxicam itu dengan dosis 7,5-15 mg tiap 24 jam per oral, maksimal digunakan 15 mg per hari. Kemudian peroxicam itu dengan dosis 10-20 mg tiap 24 jam per oral, maksimal diberikan 20 mg per hari. Nah, selanjutnya ibuprofen itu dengan dosis 200-800 mg tiap 4-6 jam per oral, maksimal diberikan 3.200 mg per hari. Kemudian ketoprofen dengan dosis 25-75 mg tiap 6-8 jam per oral, dengan maksimal diberikan 300 mg per hari. Kemudian dexketoprofen diberikan dengan dosis 50 mg intravena bolus atau drip,
yang diberikan perlahan tiap 8 jam atau bisa diberikan per oral dengan dosis 25 mg tiap 8 jam. Nah, kontraindikasi dari pemberian NSAID adalah yang pertama, apabila terjadi perdarahan aktif atau riwayat perdarahan saluran cerna. Yang kedua, adanya ulkus gastroduodenal. Dan yang ketiga, perdarahan cerebrovaskular. Yang keempat, kecenderungan untuk terjadinya perdarahan. Yang kelima, ada asma bronkial. Yang keenam, pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap NSAID, kemudian ada pada pasien gangguan fungsi hati, ginjal, atau jantung yang berat, pada ibu menyusui dan ibu hamil, kemudian pada hipertensi yang berat. Rekomendasi yang diberikan yaitu pemberian NSAID itu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, profil NSAID-nya. Yang kedua, indikasi dan kontraindikasi seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga, resiko gastrointestinalnya. Yang keempat, resiko kardiovaskular. Yang kelima, interaksi obat dan dosis maksimal. Penderita yang mendapat terapi NSAID, dia perlu pemantauan secara rutin terhadap adanya efek samping obat, baik secara klinis maupun secara laboratorium. Kemudian yang ketiga, pemberian NSAID lepas lambat itu dapat meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien tanpa mengurangi efikasi daripada NSAID tersebut. Bagaimana cara kita memilih NSAID? Jadi, semua NSAID itu memiliki efektivitas yang mirip, dibedakan berdasarkan efek samping serta harganya. Contoh, misalnya efek samping sistem pencernaan dan ginjal membuat penggunaan ketorolak itu terbatas. Penelitian juga menunjukkan bahwa indomethacin dan tolmetin itu memiliki efek samping terberat, sementara saltase, aspirin, dan ibuprofen dia memiliki efek samping yang paling ringan. Yang tadi itu adalah penghambat COX-2 inhibitor. Nah, diclofenac dan sulindac itu sering mengakibatkan abnormalitas dari tes faal hati. Jadi, bisa dipertimbangkan pada pasien-pasien dengan penderita gangguan hati. Nah, untuk pasien dengan masalah ginjal, salisilat itu tidak tersetilasi dan salisilat tak tersetilasi mungkin yang paling aman. Nah, untuk pasien dengan resiko perdarahan yang tinggi, selekosip mungkin yang paling baik, meski ada resiko gangguan kardiovaskular dan harga yang lebih mahal. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pemilihan NSAID dia memerlukan keseimbangan antara efektivitas, harga, keamanan, dan berbagai faktor personal, seperti apakah ada interaksi obat, apakah ada penyakit lain yang menyertai, kemudian kepatuhan, serta jaminan asuransinya. Tidak mungkin ada NSAID yang terbaik untuk semua orang, tetapi mungkin ada satu atau beberapa pilihan NSAID yang cocok untuk satu orang. Nah, sekian presentasi saya mengenai NSAID. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.